Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syahru ramadhana syahrun mubarakan kutiba fihi siyam wa unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh Masjid Agung Jami Kota Malang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para pendengar Radio Madinah FM di mana saja berada, yang mudah-mudahan selalu juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat serta hidayah yang telah Allah karuniakan kepada kita sekalian. Hingga detik ini kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, berikan kekuatan oleh Allah, berikan kesempatan oleh Allah untuk hadir di majelis yang insya Allah penuh berkah, dengan naungan rahmat Allah, dengan maghfirah Allah, dengan bimbingan Allah, dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semuanya adalah menjadi bagian dari kecintaan Allah kepada hambanya, terutama pada kita semuanya yang hadir pada pagi hari ini, dan umumnya mukmin dan muslimat di mana saja berada, yang selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala cintanya kepada kita segala-galanya. Organ tubuh yang kita miliki, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki, dengan berbagai macam kesempurnaan dan berbagai macam yang telah kita rasakan, ini adalah satu karunia dan kenikmatan yang luar biasa. Ketika kita merasakan sakit sedikit saja, kita sudah mengeluh kepada Allah. Ini bersyukur kalau mengeluh pada Allah, tapi kalau menyalahkan Allah itu yang susah. Ini itu fasilitas, belum lagi fasilitas dalam hidup ini, mulai dari ilmu yang kita miliki, lalu kemudian rumah yang kita miliki, anak yang kita miliki, istri atau suami yang kita miliki, sarana transportasi yang kita miliki, menambah kelengkapan kehidupan kita, dan itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang memberi tanpa ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kebahagiaan manusia bukanlah ditentukan hanya dirinya sendiri, tapi di balik itu ada kekuatan besar, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikap takabur yang seringkali muncul pada diri manusia, itu sesungguhnya adalah hawa nafsu yang mereka kembangkan, bukan lagi nafsul mutmainnah, tetapi nafsul lawamah. Oleh karenanya, manusia punya tugas untuk selalu berikhtiar untuk mengepakkan dirinya, berikhtiar untuk mengepakkan masyarakat, berikhtiar untuk mengepakkan keluarganya, berikhtiar untuk mengepakkan budaya dan peradaban. Ini tugas manusia. Tapi keberhasilan itu
sesungguhnya adalah kita kembalikan lagi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia berikhtiar, manusia berdoa, dan manusia bertawakal. Tidak semata-mata kita berikhtiar, tetapi sesungguhnya doa itu merupakan sesuatu hal yang sangat dahsyat sekali. Maka dari itu dalam kehidupan kita ini, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan motivasi kepada hambanya untuk menebarkan berbagai macam kemaslahatan hidup ini. Khairun nas anfa'hum linnas. Bagaimana supaya ilmu kita bermanfaat, hidup kita bermanfaat, amaliyah kita bermanfaat. Ketika kita menebarkan kemanfaatan-kemanfaatan itu, membangun satu budaya dan peradaban yang orang yang ada di sekitarnya itu merasa bahagia dan merasa senang. Kesenangan dan kebahagiaan itulah pantulan doa yang sangat dahsyat yang seringkali tidak disadari oleh manusia. Kebahagiaan dan kesenangan itu membuat untayan-untayan mutiara hikmah yang keluar dari mulut manusia yang selalu positif, sehingga energi positif terus berkembang. Ketika energi positif terus berkembang, ini adalah merupakan satu bangunan budaya dan peradaban manusia yang anggun, berwibawa, dan bermartabat. Berbeda dengan ketika manusia yang selalu mengembangkan energi-energi negatif, yang ini adalah merupakan belenggu dan sekaligus menjadikan mereka terbelakang, menjadikan mereka mundur, menjadikan mereka tidak mampu untuk bisa maju. Karena apa? Energi negatif ini sesungguhnya adalah merupakan satu penjara yang sesungguhnya penjara bukan berarti sesuatu hal yang bersifat fisik, tetapi penjara itu sungguhnya juga berasal dari hati manusia itu sendiri. Masyarul muslimin, jamaah Masjid Agung Jami Kota Malang yang dirahmati oleh Allah, beserta seluruh pendengar Radio Madinah FM yang sama-sama insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala bukan semata-mata memberikan sarana, memberikan fasilitas yang dalam bentuk fisik, bahkan juga mengupgrade, memperbaiki berbagai macam pola pikir kita, berbagai macam sikap dan perilaku kita, bahkan amal ibadah kita. Kesempatan ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Ini adalah dambaan kita semuanya. Mulai dari bulan Rajab kita sudah berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita saat ini telah diantarkan oleh Allah, telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Untuk apa? Untuk mengupgrade sikap dan perilaku kita, untuk memperbaiki pola pikir kita, untuk memperbaiki amal kita, untuk memperbaiki ibadah kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bulan Ramadan ini seringkali dikatakan sebagai sahrut tarbiyah, sahrul ibadah, sahrul maghfirah, sahrul rahmat, sahrul itqum minan nar, sahrul Quran, wa ghairu dzalik, dan lain sebagainya. Ini satu sarana yang luar biasa. Manusia diberikan kesempatan untuk mengupgrade berbagai macam amalan-amalan. Dan ini menjadi bagian dari ikhtiar manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cintanya Allah kepada hambanya, pada hambanya. Oleh karenanya
Kalau di dalam tema yang tadi disampaikan oleh MC, membangun keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat, ini sesungguhnya saya melihat dari 5 sisi. Manusia itu ada 5 hal yang dicintai oleh manusia dan sekaligus dilupakan oleh manusia. Apa 5 hal itu? Yuhibbunal khalqi wa yansawna al-khaliq. Yang kedua adalah yuhibbunad dunya wa yansawna al-akhirah. Yuhibbunal mala wa yansawna al-hisab. Yang keempat, yuhibbunal qusur wa yansawna al-qubur. Dan yang kelima adalah yuhibbunad dunub wa yansawna at-taubah. Di era global seperti sekarang ini, kehidupan manusia seringkali diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam realitas problematika yang kita hadapi, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, berbangsa, maupun bernegara, bahkan ketika kita menjadi bagian dari kehidupan global. Yang pertama adalah yuhibbunal khalqi wa yansawna al-khaliq. Seringkali manusia di era global seperti sekarang ini, dia lebih mencintai apa yang telah diciptakan oleh Allah ketimbang dia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk yang cinta pada Allah, bukan semata-mata mencintai apa yang telah diciptakan oleh Allah. Kalaupun toh kita mencintai apa yang diciptakan oleh Allah, itu adalah bagian atau sarana dari ibadah kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita memiliki satu potensi yang disebut dengan iman pada Allah. Ini jangan sampai kemudian tererosi, jangan sampai tergerus oleh satu kehidupan yang sekarang ini sedang berada di hadapan kita, yang mempengaruhi dan merongrong terhadap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Indonesia sejak zaman dahulu damai, Indonesia sejak zaman dahulu harmoni, Indonesia sejak zaman dahulu selalu moderat, selalu toleran. Nah, kalau sudah demikian, maka jangan sampai walaupun kita dalam hal ini persaingan begitu ketat, bahkan antar sesama kita, sesama iman, sesama orang yang beriman, ini begitu ketat, tapi jangan sampai kemudian kita lupa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang mengadukan diri kepada sesama manusia untuk mencari sesuatu yang dianggapnya nanti justru akan bisa memperoleh satu kebahagiaan. Apakah itu dukun misalnya saja, atau gunung kawi misalnya saja, atau hal-hal yang bersifat bendawi, makhluk Allah yang seakan-akan dikultuskan, dan ini dianggap bisa memberikan dan bisa menyembuhkan dan sekaligus bisa membuat mereka kaya sekalipun. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada salah satu istrinya yang cantiknya luar biasa. Sinten niku? Sayyidah Aisyah.
cantiknya luar biasa. Dan Sayyidah Aisyah ini begitu manja. Bapak-bapak kalau punya istri manja mesti juga kerasan di rumah. Jadi manja sekali, cantik, manja sekali. Bapak keluar rumah mesti pikir-pikir dulu itu. Semakin kerasan di rumah. Selalu menawan. Rasulullah begitu sayangnya pada Sayyidah Aisyah, tapi Sayyidah Aisyah suatu saat mengganggu ketika Rasulullah Muhammad SAW sedang sholat. Dia mengganggu di depan tempat sujudnya itu sambil tersenyum-senyum, sampai Rasulullah itu tidak melanjutkan sholatnya, mohon kepada Sayyidah Aisyah untuk bisa tidak mengganggu, bahkan diangkat kemudian diletakkan di atas amben, dan Rasulullah kemudian kembali lagi untuk melaksanakan sholat. Ini berarti bahwa cintanya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masih segala-galanya, walaupun cintanya kepada Sayyidah Aisyah juga luar biasa. Ini mendudukkan kecintaan itu. Kita cinta anak, kita cinta istri, kita cinta keluarga, semata-mata itu karena ajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan berarti kemudian kita sembah, yang bukan berarti kita kultuskan, yang melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu segala sesuatu ini dibangkitkan dari niat. Innama yub'asun nasu ala niyatihim. Bangkitkan dari niat. Kita cinta anak, kita cinta istri, kita cinta keluarga, kita cinta teman, semata-mata ini menjadi bagian dari cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cinta harta benda kita, kita cinta yang diberikan, fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata itu sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita ini begitu cinta terhadap masjid, hati kita ini seakan-akan digantung di dalam masjid. Masjid ini selalu berada di dalam hati dan ingatan mereka. Ini semata-mata cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita harus mendudukkan bagaimana kita justru cinta kepada Allah, cinta kepada makhluk Allah yang menjadi bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai lepas, maka ridha Allah inilah yang sesungguhnya selalu kita nanti-nantikan. Kalau kita selalu berpikir dan hati kita selalu demikian, ini berarti kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita tinggal introspeksi saja, kita bekerja ini untuk ibadah atau kita kerja menjadi bagian dari kebanggaan dan pada akhirnya itu menghasilkan sikap takabur. Kalau ini menjadi bagian dari sarana ibadah, justru itulah yang paling membahagiakan. Kalau Allah selalu hadir pada diri kita, selalu kita hadirkan hudurul qalbi, kita hadirkan ke dalam hati kita, maka ketenangan itu selalu kita dapatkan. Tapi berbeda dengan ketika kita tidak pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Manusia di akhir-akhir ini banyak cinta terhadap dunia, tapi dia lupa akan kehidupan akhirat yang kekal.
yang seakan-akan mereka hidup di dunia ini selama-lamanya. Oke, ikmalid dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Seakan-akan kita akan hidup selama-lamanya, iya, tapi jangan lupa bahwa kita akan segera untuk dipanggil Allah di akhirat kelak. Ini satu keseimbangan hidup yang tidak bisa kita pungkiri. Ad-dunya mazra'atul akhir. Dunia ini adalah sarana untuk menanam tanaman, yang tanaman-tanaman itu buahnya nanti akan kita nikmati, bukan hanya sekedar di dunia tetapi juga di akhirat kelak. Oleh karena itu, yang mengaku dirinya sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang muslim atau sebagai seorang mukmin, dia harus bertanggung jawab terhadap kaidah-kaidah yang bermuara dari nilai-nilai ilahiyah maupun juga yang bermuara dari nilai-nilai insaniyah, karena di dalam kehidupan ini tidak akan bisa lepas dari norma-norma itu. Norma-norma inilah yang sesungguhnya melindungi manusia. Norma-norma inilah yang sesungguhnya melindungi masyarakat. Norma-norma inilah yang sesungguhnya melindungi bangsa. Norma-norma ini yang sesungguhnya melindungi negara. Norma yang sesungguhnya dijadikan sebagai sebuah panglima, bukan nafsu yang dijadikan sebagai sebuah panglima. Kalau norma ini jadi panglima, kehidupan akan stabil, kehidupan akan tenang, kehidupan akan harmoni, dan tidak ada di situ kemudian ada yang menciptakan satu konflik-konflik karena memaksakan diri dia melanggar terhadap norma-norma ilahiyah maupun norma-norma insaniyah. Mudah-mudahan kita semuanya dibimbing oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, berikan kekuatan oleh Allah untuk selalu menjaga terhadap norma-norma ilahiyah dan norma-norma insaniyah. Norma-norma inilah sesungguhnya untuk apa? Mengangkat derajat dan martabat manusia. Siapapun yang mengedepankan norma, maka dialah sesungguhnya sebagai orang-orang yang mengaku dirinya sebagai seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menjadi bagian dari warga dan bangsa yang baik, bukan nafsu yang dikembangkan, tetapi sesungguhnya mengangkat derajat kehidupan manusia di tengah-tengah masyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Maka dari itu, kalau kita ini nggak dilindungi oleh undang-undang, nggak dilindungi oleh norma, kehidupan kita juga tidak akan sebahagia seperti sekarang ini. Karena apa? Ada di antara ilmuwan yang mengatakan bahwa sesungguhnya manusia hidup ini saling ingin menerkam satu sama lain, saling ingin melemahkan satu sama lain, saling ingin merugikan satu sama lain, walaupun manusia itu sesungguhnya telah diberikan bekal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan fitrah mukhallaqah, fitrah yang melekat pada diri manusia. Manusia punya kecenderungan untuk berbuat baik, berbuat benar, saling melindungi, bekerja sama, mengesahkan Tuhan, dan lain sebagainya. Ini fitrah manusia. Ketika dia bergabung dengan dunia ini, dia dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang sangat kompleks, dunia yang fana, yang pada akhirnya mereka terganggu oleh faktor-faktor eksternal atau faktor-faktor lingkungan ini. Nah, ini potensi. Allah hadir sesungguhnya selalu memberikan satu potensi kebaikan, dan potensi kebaikan itulah yang sesungguhnya harus kita pelihara, harus kita bina, harus kita sirami terus. Bagaimana untuk menyirami itu?
dengan ibadah-ibadah mahdhah dan ibadah-ibadah ghairu mahdhah yang selalu kita hadirkan Allah pada diri kita di mana saja kita berada. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah beserta dengan kita. Oleh karenanya kita beruntung, ma'asyiral muslimin. Kita punya negara. Kita punya agama. Ini semuanya untuk melindungi manusia. Oleh karenanya kehidupan dunia, sekali lagi, ini adalah merupakan satu instrumen. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Apa kata Allah? Suatu saat kita semuanya akan ditanya oleh Allah, apa yang telah engkau ukir di dalam kehidupan dunia itu? Apa yang engkau ukir? Engkau memakmurkan masjid. Apa yang engkau ukir? Selalu menghidupi keluarganya dengan kita peroleh rezeki yang halal. Apa yang engkau ukir? Mengukir budaya dan peradaban untuk kemaslahatan umat. Kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai fulan, apa yang telah engkau ukir di dunia itu? Ya Allah, saya dalam kehidupan sehari-hari selalu bekerja dan saya niati beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya selalu juga menjalankan apa yang telah engkau perintahkan, ya Allah. Dibukalah di buku besarnya ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oh benar fulan, silakan kamu masuk ke surga yang telah aku siapkan. Sungguh indah. Monumen-monumen yang kita ciptakan ini, monumen-monumen yang baik atau monumen-monumen yang buruk? Senyuman saja di hadapan orang lain itu mengesan, baru di hadapan orang lain menunjukkan satu kebahagiaan, menunjukkan harmonisasi, tidak saling mengejek, tidak saling menyalahkan, tidak saling mencari-cari kesalahan, tapi justru senyuman dan kebahagiaan itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Itulah sesungguhnya manusia yang ingin menebarkan satu kemaslahatan dalam hidup ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, yuhibbunal mala wa yansawna al-hisab. Manusia di akhir-akhir ini begitu cinta terhadap harta benda, tapi dia lupa suatu saat nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum sampai di akhirat aja sudah dihisab manusia dengan berbagai macam peristiwa yang kita lihat di media massa. Siapa yang menghisab? KPK coba. Ini belum sampai ke akhirat sudah dihisab oleh manusia itu. Sudah dilakukan berbagai macam audit dalam kehidupan ini. Harta benda. Oleh karenanya harta benda penting untuk sarana ibadah, tapi harus kita peroleh dengan cara-cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan pada zaman dahulu kita pernah mendengar satu cerita, ada 4 golongan yang ingin masuk surga Allah itu berebut. Ada orang alim, ada orang mati syahid, ada orang haji yang hajinya itu mabrur, dan yang keempat adalah orang yang dermawan di situ. Orang dermawan. Ini sama-sama ingin berebut masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata ditanya semuanya, dari mana kamu tahu orang yang mati syahid, orang yang hajinya mabrur, orang dermawan itu masuk surga? Dari orang alim. Kata mereka, ditanya oleh malaikat Jibril ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan malaikat Jibril ketika ada orang yang sedang ingin berebut untuk masuk surga Allah.
sama-sama mengatakan dari orang alim diminta dulu untuk masuk surga, tapi apa kata orang alim? Saya masuk surga, saya ini menjadi alim karena saya didukung oleh orang yang dermawan, oleh orang yang memiliki harta benda itu, sehingga saya bisa belajar, saya bisa alim seperti ini. Berarti ternyata kaya juga penting kan Bapak Ibu sekalian. Kaya juga penting, tapi diperoleh dengan cara-cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditasarrufkan untuk jalan yang benar. Kita melihat Sayyidah Khadijah, seorang istri Rasulullah Muhammad SAW yang paling kaya, bahkan harta benda beliau itu adalah 2/3 dari harta benda yang dimiliki oleh orang Mekah pada saat itu. Beliau adalah sebagai seorang pedagang yang bahkan mensupport terhadap dakwah dari Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan ketika beliau wafat, Sayyidah Khadijah, beliau tidak memiliki harta benda, tapi karena harta bendanya digunakan untuk berdakwah, mensupport Rasulullah Muhammad SAW. Pakaian yang dimiliki oleh orang-orang muslim yang mengikuti dakwahnya Rasulullah, siapa yang membelikan? Sayyidah Khadijah. Rasulullah kemana saja difasilitasi oleh Sayyidah Khadijah. Tapi ketika Sayyidah Khadijah mau wafat, sudah tidak memiliki harta benda sedikit pun, tapi Sayyidah Khadijah rela akan perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang didasari dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika pada masa hidupnya, putrinya Sayyidah Fatimah ini masih kecil. Rasulullah SAW pulang dari dakwah. Pada saat itu Sayyidah Khadijah sedang netei atau menyusui Sayyidah Fatimah. Rasulullah mau disambut dan berdiri Sayyidah Khadijah. Wah istriku, nggak usah berdiri, duduk saja kamu. Saking cintanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, melihat Sayyidah Khadijah dalam keadaan sakit, dalam keadaan linglung atau lemah, masih menyusui seorang anak putri kesayangannya. Lalu kemudian Rasulullah Muhammad SAW mengangkatlah putrinya itu, dipindah di atas ambit. Rasulullah tidur-tiduran di pangkuan seorang istri tercinta Sayyidah Khadijah. Ini bapak-bapak ini kalau habis kerja capek, pernah enggak kemudian di pangkuan istri tertidur begitu? Oh, begitu indahnya ya, begitu indahnya. Ini saking apa? Saking cintanya. Rasulullah tertidur lelap yang kemudian merasakan pada saat tidur itu tetesan air mata dari Sayyidah Khadijah menerpa ke muka Rasulullah Muhammad SAW, ke wajah Rasulullah Muhammad SAW. Terbangunlah Rasulullah kaget. Ya istriku Sayyidah Khadijah, kenapa engkau meneteskan air mata
sampai membasahi pipiku, membasahi wajahku. Apakah engkau sedih? Apakah engkau menyesal menjadi istriku? Engkau menjadi seorang bangsawan yang dihormati oleh orang. Engkau menjadi orang kaya yang dihormati oleh orang. Engkau orang yang memiliki status dan kedudukan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat. Tapi hartamu sekarang sudah habis. Apa kata Sayyidah Khadijah? Wahai suamiku Muhammad, bukan itu. Biarlah kebangsawananku aku gunakan untuk mencari ridha Allah dan mendukung dakwahmu. Biarlah kekayaanku semuanya aku untuk mendukung apa yang kau lakukan semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Status dan kedudukanku di tengah masyarakat semata-mata juga untuk mendukung dakwahmu, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya istri yang seperti ini, bahagianya seorang suami. Wonten boten ngenten, wis hartamu entekno ya untuk berjuang ya. Wonten boten ngenten. Pikir-pikir ngoten iki. Pikir-pikir, iso ditelatu yo entekno yo. Ini Sayyidah Khadijah pasrah. Bahkan pakaian yang digunakan hanya satu, tinggal satu itu. Bahkan jahitannya itu ada 83 jahitan. Dari apa jahitannya? Dari kulitnya kayu. Ini ku nek bapak ibu kan pun dibuang gitu kan. Pados sing enggal. Coba baju bapak ibu yang ada di etalase berapa? Puluhan gitu kan teman-teman. Sarungnya puluhan. Sedanten. Wah, berarti kita ini kaya sesungguhnya. Kita nggak merasa kalau diri kita ini kaya. Tapi apa kata Sayyidah Aisyah? Yang saya pikir wahai suamiku, yang saya pikir wahai Muhammad, utusan Allah. Ketika nanti saya sudah wafat, siapa yang akan mendampingimu? Siapa yang akan mensupportmu? Siapa yang akan memberikan harta benda kepadamu untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk berdakwah kepada masyarakat, menjunjung tinggi terhadap nilai-nilai ilahiyah, terhadap ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang aku pikir, sehingga tetesan air mataku bukan karena harta bendaku habis, bukan karena kebangsawananku, bukan karena status sosialku, tapi ketika aku nanti sudah wafat, apa yang sesungguhnya yang akan bisa aku berikan kepadamu? Maka Sayyidah Khadijah menyampaikan, wahai suamiku, andaikan nanti saya sudah wafat, saya berharap perjuanganmu terus diteruskan untuk membela agama Allah. Andaikan nanti saya sudah wafat dan sudah dikuburkan, suatu saat ambil tulang belulangku yang ada di tanah itu untuk apa? Jembatan di atas sungai yang menghubungkan daratan satu dengan daratan yang lain. Niki habis-habisan kita nginten nih. Habis-habisan, segala-galanya sudah. Ini luar biasa. Sayyidah Khadijah ini adalah seorang istri yang perlu dicontoh oleh istri-istri masa kini. Jadi kalau ayahnya berjuang untuk membela agama Allah sampai itu habis, ya relakan saja. Tapi nginten-nginten ya 1001 ngoten niku.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sehingga apa yang dikatakan oleh Sayyidah Khadijah, bilang di suatu saat kepada seorang putri yang bernama Sayyidah Fatimah, anakku, ketika beliau sakit dan pada saat itu beliau mendekati dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anakku, tolong sampaikan ke ayahmu, andaikan nanti saya sudah wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya takut kepada Allah, apa yang saya lakukan belum seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya minta satu hal, serban yang biasa dibawa oleh ayahmu untuk menerima wahyu, itu yang saya minta nanti untuk menjadi kafan ketika saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mendengar akan itu. Ya istriku, kenapa engkau hanya minta satu hal? Yang satu hal itu adalah sangat ringan sekali. Bukankah engkau telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masuk surga? Malaikat Jibril turun dengan membawa 5 kain kafan untuk keluarga Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dijamin untuk masuk surga Allah. Mulai dari Sayyidah Khadijah, Rasulullah, Fatimah, Ali dan Hasan, sedangkan Husain pada saat diratapi sebagai salah satu cucu yang kemudian apa jawab daripada malaikat pada saat itu? Husain akan mati di medan perang dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa harus menggunakan kain kafan. Subhanallah. Ini satu perjuangan yang luar biasa yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah, yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak lagi gandoli hal-hal yang bersifat harta benda yang bersifat duniawiyah, tetapi harta benda itu jadikan sebagai sarana untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, yuhibbunal qusur wa yansawna kubur. Di akhir-akhir ini banyak manusia yang lebih condong kepada kemewah-mewahan, glamor istilah pun sak menika. Jadi dunia yang gemerlap, dugem, ini yang menjadi satu kebanggaan bagi manusia. Tapi dia lupa bahwa suatu saat nanti dia akan hanya menempati ukuran 1,5 kali 2 meter kira-kira itu. Mereka bermewah-mewahan, bermegah-megahan. Rumah kalau tidak tingkat tidak bahagia, mobil kalau tidak mewah tidak bahagia. Ini semuanya menjadi suatu hal yang bagi mereka segala-galanya dalam hidup ini. Ini hidup di era global seperti sekarang ini. Berbeda dengan para kiai yang hidupnya itu sederhana. Tetapi kiai sak menika juga yang bermewah-mewahan nggih wonten nggih? Wonten, tapi untuk ibadah insyaallah. Untuk ibadah. Jadi kalau kiai punya Alphard ya, Alphardnya untuk sarana ibadah, bukan untuk bermegah-megah. Agar supaya enak hidup. Karena apa? Ditunggu-tunggu oleh masyarakat yang lain untuk bimbingannya. Tapi banyak pula manusia yang lebih condong bermewah-mewahan, bermegah-megahan untuk apa? Sikap takabur. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang selalu dilindungi oleh Allah, yang selalu dibimbing oleh Allah. Harta benda kita yang kita miliki itu semata-mata untuk sarana ibadah. Kemudian yang kelima, ini karena waktunya sampun mepet nih, kalau percepat, yuhibbuna dzunub wa yansawna taubah.
Di akhir ini juga banyak hamba-hamba Allah yang justru menebarkan berbagai macam dosa. Dia nggak tobat-tobat nih. Jadi dia lupakan tobat. Apa nih? Di revolusi industri 4.0. Banyak hoak, banyak fitnah, banyak menyebarkan berbagai macam informasi yang tidak benar, membingungkan manusia. Ini di era global ini. Mereka bangga kalau sudah masyarakat menyebarkan apa yang telah mereka desain, apa yang telah mereka buat melalui video, melalui cerita, melalui berita. Maka dalam kehidupan sekarang ini kira-kira banyak membaca WA atau membaca Al-Quran ya hidup ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang banyak baca Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Wah, saya terus terang merasa senang. Karena apa? Di masjid baca Al-Quran, di rumah membaca Al-Quran, di kantor membaca Al-Quran, termasuk nyuwun sewu di Unisma. Saya minta bersama-sama seluruh sivitas akademika masuk ke kantor membaca Al-Quran, masuk di dalam kantornya, masuk di tempat dia bekerja, baca Al-Quran, muratil Al-Quran berkumandang di kantor-kantor. Untuk apa? Cinta pada Al-Quran, cinta pada Al-Quran. Bukan hanya di bulan Ramadan, tapi setelah bulan Ramadan juga tetap membaca Al-Quran. Kalau nuansa Al-Quran ini selalu ada pada diri kita, insya Allah kita ini dibimbing oleh Allah. Tapi kita kalau jauh dari Al-Quran, kita jauh dari sholawat, kita jauh dari istighosah. Ini sholawat istighosah itu embun penyejuk, ma'asyiral muslimin, penenang hati, penenang masyarakat. Inilah yang sering kali saya katakan bahwa pakunya bumi kita ini adalah para kiai, para ulama, orang-orang yang ahli zikir, orang-orang yang ahli Quran, orang-orang yang ahli sholawat, orang-orang yang ahli istighosah. Ini embun dan paku buminya dalam kehidupan kita ini bisa lebih tenang. Andaikan dunia ini, andaikan Indonesia ini nggak ada kiai, nggak ada ulama, nggak ada pesantren, dados nopo, nggak ada penyejuk, nggak ada embunnya, nggak ada penyiramnya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah tetap melestarikan satu budaya-budaya, lembaga-lembaga pendidikan keagamaan yang berkembang di Indonesia ini yang terus harus kita lestarikan. Jangan sampai kemudian diobok-obok oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab, terutama membawa Islam damai, membawa Islam toleran, membawa Islam harmoni, membawa Islam secara proporsional, tidak suka mengkafirkan orang lain. Inilah sesungguhnya seorang mukmin dan seorang muslim yang sesungguhnya hidup damai di tengah-tengah perbedaan dan di tengah-tengah Bhinneka Tunggal Ika. Kita jangan sampai tercerabut dari itu semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pendengar radio Madinah FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Karena waktunya sudah habis, bisa jadi ada tanya jawab. Mudah-mudahan kita selalu dipelihara oleh Allah, selalu diberikan hidayah oleh Allah, berikan kekuatan oleh Allah, dan selalu ridha Allah harus kita hadirkan pada sikap dan kepribadian dan hati kita di mana saja kita berada. Demikian, dan saya kembalikan lagi pada MC. Demikian ulasan materi yang telah disampaikan. Ada sekitar 10 menit untuk bisa tanya jawab kepada beliau. Saya persilakan 2 orang untuk menanyakan sekitar materi yang disampaikan oleh beliau.
Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Yang kami tanyakan terkait yang terakhir tadi masalah hoax. Gimana sikap kita kalau kita menerima atau mendapatkan informasi seperti itu? Bagaimana sebaiknya sikap kita? Demikian Profesor. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Apa sikap yang harus kita lakukan ketika ada berita di dalam HP kita, di dalam WA kita? Kita mencoba untuk mencermati lebih dahulu. Kita membaca dulu, kita renungkan dulu. Kita bahkan sebelum kita share, kita diskusikan dengan teman yang ada di sekitar kita. Benarkah ini? Kalau ada sesuatu hal yang di luar pemahaman kita, yang di luar pemahaman kita. Kadangkala yang di luar pemahaman kita ini dianggap sebagai sesuatu hal yang baru dan informasi baru yang kadangkala kita ini merasa bangga untuk menyebarkan sesuatu hal yang baru itu. Sedangkan kita sendiri sebetulnya belum paham betul terhadap persoalan itu. Ini yang seringkali terjadi. Apakah dalam bentuk video, apakah dalam bentuk tertulis misalnya saja. Ini kita mesti harus berhati-hati. Oleh karenanya Imam Ghazali misalnya saja, beliau telah memberikan satu sinyal dalam kehidupan kita ini. Allah itu memberikan hidayah kepada kita. Hidayatul gharizah, hidayatul hawas, hidayatul aql, dan hidayatul din. Hidayah-hidayah ini itu beliau menafsirkan di dalam Ummul Quran suratul Fatihah. Di situ ada ihdinas siratal mustaqim. Manusia ini telah dibekali dengan 4 potensi itu. Gharizah, yaitu bekal bawaan, insting manusia yang tadi saya sampaikan, punya kecenderungan berbagai macam kebaikan-kebaikan tadi. Ada hidayatul hawas yang berupa indera, penglihatan, pendengaran, kemudian penciuman, kemudian rasa. Ini kebenarannya sangat relatif. Nyun sewu, misalnya ketika kita melihat rel kereta api itu, kalau secara kasat mata itu kan dua itu, kanan kiri ketika kita ada di tengah. Tapi ketika kita melihat jauh ke depan sana, tidak lagi kelihatan dua, tinggal satu. Di situ sesungguhnya adalah ilusi optik, tipuan pandang di situ. Kita nggak bisa kemudian dipungkiri bahwa api itu ketika menjilat kita, pasti kita akan mengatakan, aduh panas. Tidak mungkin kita akan mengatakan, subhanallah dingin sekali. Kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika dilempar oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, di tengah-tengah api yang menjulat, yang luar biasa, sampai kurang lebih 1 minggu, tapi Allah melindungi terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam yang luar biasa itu. Dingin dirasakan oleh Nabi Ibrahim. Tapi kalau kita mau coba-coba begitu, ya hangus betul. Jadi mau baca itu hangus betul gitu ya. Kalau hati kita belum tertata itu. Jadi saya akan baca ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Oh, mau coba-coba, ya, hangus betul gitu ya. Jangan coba-coba neniku. Jadi kemudian yang ketiga adalah hidayatul akal. Akal inilah yang dipergunakan untuk menganalisis, gunakan untuk meneliti, digunakan untuk mencoba melakukan berbagai macam upaya di situ, mencermati, karena ini menggunakan satu pendekatan ilmiah misalnya saja. Maka dorongan hamba Allah subhanahu wa ta'ala dari Allah itu untuk selalu tolabul ilmi, mencari ilmu, termasuk ini utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi.
Kita nggak ada batasnya loh untuk mencari ilmu ini. Mulai dari keluar dari kandungan seorang ibu sampai kita ke liang lahat, kita terus mencari ilmu. Maka saya sangat apresiasi sekali para masyayikh sampai saat ini masih belajar. Bahkan saya itu mengikuti pengajiannya Al-Mukarram Kiai Haji Tolha Hasan tentang Ihya Ulumuddin. Itu sing hadir niku para kiai. Jadi para kiai ingkang rawuh niku pas dinten Rebo kita doakan mudah-mudahan Yai Tolha segera sehat dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa membimbing kita semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Saya lanjutkan lagi. Oleh karenanya informasi-informasi ini sebaiknya harus diteliti dulu, harus dicermati dulu. Sesuatu hal yang baru, jangan kemudian langsung kita lepas. Kalau begitu kita aman, kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak serta-merta. Kan akhir-akhir ini banyak hoak ya, banyak ujaran kebencian. Kalau sudah ada hal yang menyudutkan, wah ini perlu hati-hati. Sedangkan kita sendiri ini diminta oleh Allah Subhanahu wa taala jangan sampai menebarkan berbagai macam fitnah. Fitnah itu merupakan suatu hal yang sangat kejam. Jangan sampai. Kalau sudah dibaca itu mendiskreditkan, yang dibaca merusak satu tatanan kehidupan, jangan disebar. Cukup dibaca. Untuk apa? Iktibar, untuk pelajaran. Berbagai macam informasi untuk pelajaran. Cuma persoalannya dalam hal ini adalah kita sudah bisa membentengi atau belum hal-hal seperti itu. Maka kalau kita sudah serentak sepakat bahwa berbagai macam informasi harus ditelaah, harus dibaca, harus dipilah-pilah, dipilih-pilih mana yang baik dan mana yang benar. Kalau itu untuk kebaikan, sebar Pak. Doa misalnya, sebar itu. Ya Allah, lindungilah negara kita ini, jauhkanlah dari bala. Wah itu sebar Pak, itu Pak. Sebar, diamini oleh banyak orang. Tapi kalau mendiskreditkan, pikir-pikir dulu Pak. Kalau kinten ngoten, wadalipun nggih sampun telas, mugi kita semuanya tetap diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa menjalankan bulan puasa ini dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh keikhlasan, dan kita isi bulan suci Ramadan ini dengan berbagai macam kebaikan sehingga kita mudah-mudahan menjadi orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqtilana biha jamal hajat wa tahiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka lad darajat wa tuballighuna bi asal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina umurud dunya wal akhirah. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.